Dokter Shaina. Mulai hari ini, beliau akan bergabung di rumah sakit ini. Mohon dibimbing untuk segala proses pendataan penambahan jumlah karyawannya. Mas Hakim mengenalkanku pada semua yang ada di ruangan administrasi. Tak hanya di sini, lelaki itu juga mengajakku ke beberapa ruangan dan melakukan hal yang sama, yaitu mengenalkanku pada semua staf dan para dokter. Setelah lumayan capek berkeliling, lelaki itu mengajakku duduk di kantin. Katanya sambil nunggu jadwal dinas dibuatkan oleh staf yang bertugas mengatur jadwal piket dokter. Dia memulai percakapan. Semoga betah ya kerja di rumah sakit ini. Aku melihatnya berbeda dengan semalam yang lebih banyak diam. Ternyata aslinya seorang yang ramah dan humble. Insya Allah mas, makasih banyak ya. Sama-sama. Oh ya, ini simpan nomor saya. Kalau ada apa-apa, ntar bisa langsung hubungi. Iya mas. Kurai kartu nama yang diserahkan Mas Hakim, lalu memasukkan ke dalam dompet. Anakmu yang semalam udah sekolah? Udah mas. Hari ini pertama sekolah kembali setelah beberapa hari sempat libur. Usianya berapa tahun? 8 tahun. Seusia sama anakku, tapi perempuan. Jadi Mas Hakim juga udah punya momongan. Tapi udah berpulang ke rahmatullah sama ibunya, ucap Mas Hakim yang membuatku sangat terhenyak. Innalillahi, saya ikut berduka mas. Terima kasih. Keduanya kecelakaan maut saat pulang dari berbelanja. Kejadiannya 1 tahun yang lalu saat kami masih di Belanda. Mas Hakim tampak menarik napas panjang, seperti masih sangat bersedih dengan musibah itu. Terlihat betapa cintanya dia pada istri dan anaknya. Andai Mas Rian seperti dia sangat mencintaiku dan tidak mendua, pasti aku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kok jadi melo gini ya? Hehehe, maaf terlanjur curhat. Gak apa-apa mas. Jadi sama ayah anak-anak udah resmi pisah. Dek, sebenarnya sangat malas membahas hal ini, tapi gak enak juga kalau tidak dijawab. Belum mas, beliau gak mau pisah. Oh ya, tapi kamunya berencana pengen pisah? Entahlah mas, soalnya masalahnya baru saya alami, jadi pikiran ini masih tak menentu. Sebaiknya jangan gegabah. Apapun itu, pikirkan dengan kepala yang dingin dan tentunya memandang banyak hal. Saya doakan masalah yang sedang kamu hadapi ini segera mendapat jalan keluar terbaik. Makasih mas. Beberapa detik setelah Mas Hakim menghentikan ucapan, tiba-tiba ponselku bergetar. Segera saja kurai benda pipi itu dan mengecek siapa yang sudah mengirim pesan. Apa kabar Shaina? Bagaimana kabarmu? Aku ingin mengirim pesan ini karena kasihan padamu dan tak ingin Rian menipumu lagi. Sebenarnya bukan Friska saja wanita yang pernah bermain bersama suamimu. Sebelum dia, ada 2 wanita lagi yang pernah ia kencani. Tapi ia nggak bertahan dan baru meninggalkan wanita-wanita lain setelah bersama Friska. Kamu boleh tanyakan hal ini langsung pada Rian supaya jelas. Semoga kejujuranku ini bisa membuatmu mengambil keputusan bijak demi kelangsungan rumah tangga kalian. Dek, membaca pesan itu, sekujur tubuhku terasa panas. Benarkah berita ini? Mas Rian, benarkah dia tidak hanya bermain dengan 1 wanita, melainkan dengan banyak wanita? Aku menarik napas panjang
Jika tak sedang di tempat umum, ingin aku menjerit dan memukul apapun yang kulihat. Benar-benar tak kusangka akan sampai padaku berita seperti ini. Ya Allah, rasanya sudah tidak ada lagi yang bisa kuharapkan dari lelaki itu. Jika di awal bahkan aku ingin mencoba bersabar, seperti katanya akan meninggalkan Friska saat dia sudah melahirkan. Tapi kini aku mual dan jijik padanya. Mengapa? Mengapa sampai seperti ini, Mas? Harus kuanggap apa kamu, Mas? Manusia atau sebangsa binatang yang sesuka hati celup sana sini? Rasanya sudah tidak pantas lagi dia untuk kumaafkan. Jika memang berita ini benar adanya, hati semakin terbakar api amarah. Kepala rasanya mau meledak. Aku hendak bangkit dan berlari entah kemana. Tapi suara Mas Hakim membuat amarahku buyar. Mau kemana? Jemari Mas Rian mengembang di depan wajahku. Maaf, pikiranku sedang tidak baik. Gara-gara pertanyaanku tadi ya. Maaf deh, bukan Mas, bukan. Ya sudah. Mbak Angel udah WA saya barusan. Katanya jadwal kamu sudah selesai. Saya juga mau langsung ke OK. Ada jadwal operasi 15 menit lagi. Oke, ya udah. Selamat bekerja, Mas. Aku ketemu Mbak Angel dulu. Mas Hakim tersenyum dan kami pun berpisah karena tujuan yang berbeda. Setelah sampai di ruang administrasi, Mbak Angel memberiku jadwal dinas untuk 1 bulan dan berjanji akan memperpanjang jadwal di bulan depan sampai seterusnya. Kulalui hari ini dengan tidak baik-baik saja. Sedikit sulit, apalagi harus dibarengi dengan keprofesionalisme dalam bekerja. Tapi syukurnya semua bisa kulalui. Hingga saat pulang tiba, aku berencana menaiki taksi saja untuk dapat sampai ke rumah. Tapi ternyata saat melewati parkiran, justru aku melihat Mas Rian tengah duduk di pos satpam. Amarah ini seketika kembali membuncah. Ingin langsung meminta penjelasannya, tapi sadar ini bukan tempat yang pas. Akhirnya aku hanya bisa menarik napas panjang, menurunkan ego, dan tidak menjaga kewarasan jiwa hanya untuk beberapa waktu. Setidaknya sampai di rumah, semua akan langsung kutumpahkan. Kusingkirkan sejenak segala rasa benci, langkah mendekati Mas Rian. Tapi siapa tahu jika ternyata dari arah yang lain, Mas Hakim justru memanggilku. Zaina, wajahku dan Mas Rian menatap Mas Hakim bersamaan. Pulang bareng siapa? Tanyanya. Begitu udah sampai di dekatku. Emang kenapa, Mas? Kalau nggak ada yang jemput, pulang bareng saya aja. Kebetulan ada titipan ini dari Bapak untuk Pak Langit. Mas Rian akhirnya keluar dari pos dan mendekati kami. Oh ya Mas Hakim, ini Mas Rian, suami aku. Kebetulan dia masih di sini. Ya udah, ada kesempatan untuk menjemput. Wajah Mas Hakim tertuju pada Mas Rian. Mereka saling menyunggingkan senyum dan berjabat tangan. Rian, Hakim, kebetulan sekali bisa bertemu di sini. Dinas di mana sekarang? Mas Rian berdeham sejenak, tampak gugup. RSIA Brawijaya, jawab Mas Rian sedikit terpatah. Oh iya, berarti satu rumah sakit dengan Dokter Chandra Putra. Dia itu satu angkatan sama saya. Oh iya, dia salah satu teman dekat saya di rumah sakit. Wah, ternyata dunia ini memang sempit. Titip salamlah untuk beliau. Katakan dari saya, dia pasti tahu. Siap.
Nanti kalau ketemu saya sampaikan. Ya sudah, kami pamit duluan. Mas Rian mencoba meraih jemariku, tapi dengan seketika aku menariknya dan memilih berjalan lebih dulu. Sampai di dalam mobil, aku menarik napas panjang saat Mas Rian masuk. Belum sempat dia menjalankan mobil, aku sudah memperlihatkan ponsel padanya. Baca itu, Mas. Mas Rian membaca semua pesan yang dikirimkan nomor tak dikenal padaku tadi pagi. Wajahnya seketika menegang. Aku tak menyangka kamu seperti itu, Mas. Lelaki paling tidak berkualitas yang kupercaya sebagai suami selama 10 tahun. Detik ini juga aku akan katakan padamu, Mas. Aku tidak akan lagi mempertahankan rumah tangga ini. Aku mau kita bercerai. Mas Rian tampak membelalak. Aku bisa menjelaskan semuanya, Say. Aku tidak akan semudah itu lagi percaya padamu, Mas. Kata-katamu itu penuh dusta. Kau orang termanipulatif yang pernah aku kenal. Aku meraih ponsel dari tangannya yang semula ingin kutahan, tapi nyatanya tak bisa lagi kupendam. Ku buka galeri dan memperlihatkan video menjijikkan yang semalam ku terima. Sebenarnya aku sudah tahu banyak hal, Mas, tapi aku diam. Aku kira masih bisa berdamai dengan keadaan ini, tapi sepertinya tak ada guna aku bertahan. Kau sudah sangat keterlaluan. Aku menarik napas panjang. Aku akan segera mengurus perceraian kita. Tanpa berkata apapun lagi, aku membuka pintu dan turun dari mobilnya. Kaki ini berjalan cepat, mencari taksi atau apapun yang bisa aku naiki untuk menghindari dari Mas Rian. Tapi lelaki itu justru mengejar. Shaina, tunggu. Dia mencoba mengejar, tapi aku lebih dahulu berhasil menghentikan sebuah taksi. Shaina, tunggu. Dia mengetuk-ngetuk kaca mobil, tapi aku justru meminta supir untuk terus berjalan. Shaina, tunggu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ternyata benar, mempertahankan rumah tangga yang sudah rusak itu tidak mudah. Akan banyak hal yang membuat jiwa kembali terguncang. Mungkin sebaiknya kami memang istirahat sejenak dari hubungan ini, agar aku bisa menata kembali hati yang masih ini. Maafkan Mama, Aa. Maafkan Mama, Dek. Mama gak bisa meneruskan semua ini. Terlalu sakit untuk Mama jalani. Aku menyusut air mata yang mengalir di kedua pipi. Perih sekujur tubuh, bagai luka tersirami air garam. Andai dengan menangis, semua beban dan kegaduhan jiwa bisa musnah. Aku ingin menangis selama mungkin. Jika perlu, sampai tak ada lagi cairan yang menetes dari kedua pelupuk mata. Bersambung.